BMKG meminta warga waspada potensi hujan ekstrim hingga 11 Maret mendatang. Hingga kini sejumlah kawasan di Jabodetabek hingga beberapa wilayah di Jawa Barat masih terendam banjir. Berikut sebaran lokasi banjir di Jakarta pada 3 hingga 4 Maret 2025 dengan ketinggian air lebih dari 1 meter terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Bidara Cina, Cawang, Cililitan, Balai Kambang, Gedong. Selanjutnya di Kelurahan Rawabuaya, Manggarai, Pengadegan, Rawajati. Selanjutnya di Kelurahan Pejaten Timur, Cilandak Timur, Pondok Pinang, dan Bintaro, serta Cipulir. Sementara sebaran lokasi banjir di Bekasi, Jawa Barat pada 3 hingga 4 Maret 2025 dengan ketinggian air lebih dari 1 meter terjadi di Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Pondok Gede, dan Jati Asih, serta Rawalumbu. Selanjutnya sebaran lokasi banjir di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten pada 3 hingga 4 Maret 2025 dengan ketinggian air lebih dari 1 meter terjadi di Kecamatan Ciputat Timur, Pondok Aren, Pamulang, Ciputat, dan Serpong Utara serta Cipondoh. BMKG mengingatkan hujan dengan curah tinggi masih akan terjadi di beberapa wilayah Indonesia hingga 11 Maret 2025 mendatang. Lantas daerah mana saja yang berpotensi mengalami cuaca ekstrim dan seperti apa imbauan BMKG terkait fenomena ini? Selengkapnya kita ulas bersama Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam, Bu Dwi Korita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi Korita, kalau hingga malam hari ini perkembangannya curah hujan tinggi apakah masih terjadi di Jabodetabek dan apa yang disebarkan informasi oleh BMKG agar diwaspadai oleh Pemda setempat? Kalau menurut perakiraan cuaca yang kami lakukan kemarin untuk hari ini, sebetulnya di siang menjelang sore hingga sore hari itu terjadi hujan dengan intensitas sedang dan bisa berkembang menjadi lebat. Nah, lalu malam hari itu menjadi hujan ringan. Namun alhamdulillah kami melakukan modifikasi cuaca sejak kemarin malam dan dilanjutkan sejak pagi tadi hingga menjelang maghrib ini, sehingga kita dapat merasakan sore hari ini tidak ada hujan ya, atau kalau ada hujan pun hujannya ringan. Dan malam hari ini untuk sementara belum ada hujan yang berarti. Seandainya nanti terjadi, insya Allah intensitasnya ringan. Demikian, Mbak. Bu Dwi Korita, belajar dari kemarin banjir di Jabodetabek, termasuk Bekasi yang parah, itu sebenarnya BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim itu sejak kapan? Kami selalu memberikan peringatan dini itu sepekan sebelum kejadian. Karena sebetulnya hal itu bisa dideteksi dini. Jadi kami keluarkan tanggal 27 Februari, namun resolusinya tidak begitu tinggi. Jadi kita katakan mulai tanggal 28 Februari sampai 6 Maret, diprediksi wilayah di misalnya Jabodetabek ini akan mengalami peningkatan intensitas hujan dari dari sedang hingga lebat dan dapat meningkat menjadi sangat lebat gitu. Nah, kemudian diulang-ulang peringatan dini itu tidak hanya sekali, diulang-ulang. Yang terakhir hari Minggu jam 12 siang, mulai jam 12 siang setiap 3 jam diberikan peringatan dini yang resolusinya lebih tinggi. Sampai kecamatan mana yang akan terdampak. Bahkan ada beberapa desa. Nah, itu setiap 3 jam dan sampai intensitasnya dikatakan potensi ekstrim. Seperti itu. Tadinya belum ada ekstrim ya, tapi ada kata-kata potensi ekstrim. Jadi demikian peringatan dini ini memang harus diberikan sedini mungkin dan diulang-ulang. Nah, begitu. Itu sudah diulang-ulang diberikan kepada pemerintah di wilayah masing-masing ya, artinya ke pemerintah daerah ya, Bu Dwi Korita. Ada feedback atau tidak setelah BMKG mengeluarkan peringatan dini? Nah, untuk itu setelah saya melihat ini kok awannya, dari kami terus memonitor dari satelit dan radar ya. Nah, kemudian setelah sholat tarawih itu kami cek satelit dan radar, awannya semakin menutupi seluruh wilayah, hampir menutup seluruh wilayah Jawa Barat, bahkan sampai ke Lampung. Maka kami telepon satu persatu untuk kesiapsiagaan. Jadi
terpaksa kami melampaui wewenang BMKG, harusnya tidak melakukan itu. Kami tidak di bagian respon. Namun karena khawatir, kami telepon satu persatu BPBD Jawa Barat, BPBD Banten, Lampung, ya. Kemudian ada SAR dari Bandung. Kami telepon satu-satu setelah sholat tarawih ini agar kami mengkhawatirkan sekali awan seperti ini sudah melampaui dari kapasitas kita untuk menangani kalau seperti itu. Nah, jadi dan mereka ada menjawab apa? Kami komunikasi live lewat ini ya, lewat apa? Conference call ya. Dan disitulah kami juga menugaskan BMKG di daerah-daerah untuk mendampingi, untuk mengawal lah seperti itu. Artinya, jadi sudah diberikan komunikasi itu ya Bu ya, sampai ditelepon satu-satu masing-masing daerah. Sangat khawatir, tidak bisa tidur lah ya. Wih, awannya kayak gitu, kita sendiri yang orang mempelajari awan aja khawatir ya. Jadi ini pasti akan bencana. Kalau tidak, saya minta mohon masyarakat yang di sungai-sungai itu diberitahu segera ini karena itu bukan wewenang BMKG, tapi kami harus menggerakkan yang berwenang untuk bergerak. Tapi ini kan pada praktiknya masih ada masyarakat juga yang masih belum tahu. Artinya yang harus dievaluasi, sudah kan ini disampaikan di rapat koordinasi lintas sektor kemarin bahwa harus ada respons lebih cepat lagi dari pemerintah daerah masing-masing saat ada peringatan ekstrim, bahkan cuaca ekstrim dari BMKG, semestinya ABCD begitu Bu, harus lebih tanggap dan sebagainya. Betul sekali. Nah, terus terang yang menurut kami ini, mohon maaf kalau kami salah ya, Pemprov DKI itu yang sangat responsif itu. Bahkan tidak hanya peristiwa kali ini, saat menjelang tahun baru, masih bulan November itu sudah menyiapkan modifikasi cuaca, pompa-pompa, padahal prediksinya masih Desember ya. Nah, itu kebetulan yang kami, mungkin pemerintah daerah lainnya juga seperti itu, tapi kebetulan yang langsung berinteraksi dengan kami saat itu Pemprov DKI itu. Dan mereka sudah tahu batas kemampuan di DKI itu hanya mampu menerima curah hujan 150 mm per hari. Kalau lebih sudah tidak mampu, maka lakukan modifikasi cuaca. Dan sekarang kan prediksinya masih sampai tanggal 11 Maret yang harus diwaspadai. Modifikasi cuaca seperti apa? Apakah lebih intens dilakukan? Dan titik mana saja Bu yang diprioritaskan untuk modifikasi cuaca ini? Nah, modifikasi cuaca yang dilakukan saat ini adalah mencegah hujan turun ekstrim ada di hulu, yaitu di Bogor ke atas ya. Karena kalau turun di hulu itu dampaknya tidak hanya di hulu tapi juga tergelontor melalui sungai-sungai ke arah Bekasi ya, Tangerang, DKI. Sehingga kami mentarget awan-awan yang ada di yang diprediksi akan menimbulkan hujan di hulu. Nah, awan itu akan terbentuk menjadi cumulonimbus dan menjadikan hujan lebat tidak seketika, berangsur-angsur mendapat pasokan suplai awan yang masih kecil-kecil bergerak dari Laut Jawa, ditiup angin menuju ke arah hulu. Dan yang di Laut Jawa itu yang kami targetkan, jadi tidak menunggu terjadi awan besar di atas Bogor ya atau di atas puncak, tapi waktu masih pagi hari sebelum berkumpul itu di puncak itu kami turunkan, kami jatuhkan di Laut Jawa. Karena kalau dijatuhkan di darat nanti jadi banjir di tempat lain. Nah, yang kedua, awan yang tumbuhnya ada di lokasi terdampak, katakan di atas puncak, itu juga ada awan yang tumbuh di sana. Itu kami ganggu pertumbuhannya agar kalau tumbuh pun tidak akan berkembang, itu kita ganggu. Dan yang ketiga, yang sudah akan mengganggu, kami jatuhkan di waduk-waduk seperti itu. Baik, semoga lebih antisipatif lagi pihak-pihak yang diberikan peringatan cuaca dini oleh BMKG agar respons mitigasi bencana juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya.
Ex-karyawan PT Slitex hari ini mulai mengikuti verifikasi data untuk mengklaim dana jaminan hari tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan yang menargetkan proses verifikasi selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri.